banyak? Ya banyak ini. Sana ini, dan abang sini ya. Iya. Kondisi geografis Pulau Siau yang terdiri dari 2 buah gunung berapi yang salah satunya masih aktif hingga kini seolah menjadi anugerah Tuhan karena memberikan kesuburan akan tanahnya. Salah satu hasil bumi dari pulau yang termasuk dalam bagian gugusan Kepulauan Nusantara ini adalah pala. Pohon pala mulai berbuah pada umur 7 tahun dan akan meningkat hingga berumur 25 tahun. Tumbuhan yang memiliki nama latin Myristica fragrans ini tumbuh subur dan liar di hampir seluruh wilayah daratan Pulau Siau hingga ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Lekatnya tumbuhan pala dalam pola perilaku keseharian masyarakat Siau menimbulkan sebuah kearifan lokal pada masyarakatnya yang biasa dikenal dalam istilah lokal mangowe atau memungut buah pala yang tua dari pohon. Luasnya kebun-kebun pala yang dimiliki oleh masyarakat menjadikan proses pemanenan pala pun dilakukan secara bertahap. Tanaman pala biasa dipanen oleh petani ketika buah pala sudah terbelah menjadi 2 bagian atau ketika biji sudah matang. Buah pala yang matang di pohon akan menampakkan bagian fuli atau bijinya. Biji dan fuli buah pala inilah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Biji dan fuli atau sebutan bagi kulit ari buah pala biasa diambil untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar obat maupun sebagian bahan pengawet makanan. Bagi orang Siau, tanaman pala layaknya harta yang harus dijaga dan diwariskan kepada anak cucu. Memiliki pohon pala merupakan suatu kebanggaan dan juga identitas sosial bagi masyarakatnya. Karena pala Siau merupakan komoditi rempah-rempah termahal di pasar perdagangan internasional. Masyarakat Siau memiliki sistem penanganan tersendiri agar produktivitas biji pala di pasaran tetap terjaga dan dapat memenuhi standar ekspor biji pala ke pasar Eropa bahkan dunia. Fuli pala hasil panen dikeringkan dengan langsung dijemur di bawah sinar matahari. Sementara biji pala dikeringkan di dalam gudang penyimpanan. Selain sebagai tempat penyimpanan, ruangan ini juga berfungsi sebagai greenhouse dan juga tempat pengasapan biji pala, di mana teknik pengasapan dari suhu pembakaran yang panas akan mengurangi kadar air pada biji pala, sehingga pertumbuhan jamur dan mikroba yang dapat merusak kualitas biji akan terhambat. Meski tujuan utama pala dan fuli Sitaro ini negara Eropa seperti Belanda dan Italia, namun saat ini pala dari Sitaro, khususnya Pulau Siau, telah menembus pasar Amerika Serikat serta negara Asia seperti Jepang. Tercatat ada sekitar 75% kebutuhan produksi pala dunia berasal dari daerah Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Sitaro. Sisanya berasal dari Grenada di Karibia dan juga India. Secara umum, pemanfaatan pala sering dijadikan sebagai ramuan herbal, terutama biji dan fulinya dalam bentuk ekstrak, rebusan buah seperti sirup atau manisan. Namun bagi masyarakat Siau, senyawa kimia yang terkandung dalam fuli, mereka manfaatkan sebagai pengharum dan pengawet makanan. Salah satunya yaitu sebagai bahan dasar kue kolombeng khas Pulau Siau. Proses pembuatan cemilan ala masyarakat Siau bisa dibilang cukup sederhana dan segar, karena bahan yang digunakan langsung diambil dari alam. Kue kolombeng merupakan olahan makanan berjenis kue bolu atau cake. Seperti halnya proses pembuatan kue bolu, awalnya Ibu Polorida membuat adonan dasar yang menggunakan hasil pencampuran antara telur ayam, gula, serta susu yang diaduk hingga mengembang. Keunikan olahan kolombeng khas Siau yaitu menggunakan fuli pala sebagai salah satu komposisi bahan dasar adonannya. Selain fungsinya sebagai aroma layaknya jenis rempah-rempah lainnya seperti kayu manis atau cengkeh, fuli pala mengandung senyawa yang juga baik untuk tubuh bila dikonsumsi karena mengandung antioksidan serta dapat membantu melancarkan peredaran darah dan mencegah kolesterol. Olahan kue kolombeng sebenarnya memiliki warna dasar dari gula merah,
sebagai campuran serta pemanis adonannya. Namun kali ini, Ibu Polorida sedang mencoba variasi dengan menggunakan pandan sebagai pewarna alami adonan kue kolombeng buatannya agar lebih menarik. Tahap selanjutnya adalah mencampur adonan babon dengan tepung terigu agar teksturnya semakin padat. Selain penggunaan pewarna alami sebagai variasi, kue kolombeng juga ditambahkan irisan buah pala pada adonannya untuk menambah aroma serta tekstur pada kue olahannya. Kolombeng merupakan kue di mana kunci dari proses pembuatan kue bolu terletak pada adonan serta proses pemanggangannya. Adonan dicetak ke dalam loyang dan dipanggang dengan api atas dan api bawah hingga adonan benar-benar matang. Meski terlihat sederhana, namun proses pemanggangan ini menjadikan perpaduan adonan kue dengan harumnya fuli dan buah pala menghasilkan aroma tersendiri yang sangat khas pada olahan kue kolombeng khas Siau. Sebagai olahan cemilan atau kue, kolombeng merupakan sajian jajanan yang nikmat juga syarat manfaat. Penggunaan fuli pala dan juga daging buah pala pada adonan selain berfungsi sebagai pengharum, sekaligus memberikan beberapa manfaat.